Pernah nggak sih ayah dan bunda merasa sudah ngobrol sama anak, tapi kayaknya masih ada tembok? Kenapa ya makin besar si anak, kok justru makin susah untuk diajak bercerita dari hati ke hati? Apa mungkin kita terlalu sibuk sampai lupa bertanya, gimana perasaanmu hari ini? Sebetulnya anak butuh nggak sih untuk diajak ngobrol yang dalam seperti itu? Apa mereka paham akan artinya deep talk atau malah anak itu sendiri yang akan merasa risih? Dan memang penting nggak untuk deep talk sama anak? Kita akan membahasnya hanya di Love Your Child. Pernah dengar istilah deep talk sama anak? Obrolan ini bukan cuma tanya, udah makan belum? Atau PR-nya udah selesai. Tapi lebih ke, gimana perasaan kamu hari ini? Atau apa hal terbaik yang kamu alami minggu ini? Beberapa waktu lalu, viral seorang balita bernama Ara. Umurnya baru 5 tahun. Tapi gaya bicaranya dewasa dan penuh empati. Banyak netizen tersentuh melihat cara dia menyampaikan perasaan. Kenapa bisa begitu? Karena sejak kecil, dia terbiasa diajak ngobrol mendalam oleh orang tuanya. Tapi, nggak semua anak punya pengalaman seperti itu. Banyak anak tumbuh di rumah yang tenang, tapi kosong. Bukan karena damai, tapi karena nggak pernah ada percakapan yang bermakna. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa anak yang jarang diajak deep talk lebih rentan mengalami stres, sulit mengekspresikan diri, tertutup, bahkan mengalami keterlambatan bahasa dan emosional. Deep talk itu bukan soal masalah berat, tapi soal hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan tulus. Karena bagi anak, itu berarti aku didengar, aku dihargai, aku penting. Dan kadang, yang mereka butuhkan bukan solusi, tapi seseorang yang benar-benar mau duduk, diam, dan mendengarkan. Halo ayah dan bunda pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak menjadikan generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita akan membahas satu topik tentang deep talk sama anak. Emang perlu? Kita akan membahasnya bersama dengan seorang psikolog kita, Ibu Gilberta P. Mahanani, MPSI Psikolog. Halo Bu Gilby. Halo Ibu, apa kabar? Baik-baik ya tentunya ya. Dan topik kita pada kali ini tentang deep talk. Sepertinya jarang terdengar ya. Iya. Deep talk antara orang tua dan anak. Dan emang seberapa penting deep talk ini antara orang tua dan anak? Apa sih maksudnya dengan deep talk ini? Baik, mungkin deep talk ini istilah yang kekinian gitu ya. Tapi yang tujuannya gitu ya, sebenarnya deep talk itu adalah, atau di bahasa Indonesia-kannya adalah komunikasi yang berkualitas. Jadi jangan sampai komunikasi antara orang tua dan anak itu aja. Ibaratnya kalau misalnya surface level gitu ya, jadi cuma dasar-dasar aja, ngomongin cuaca, ngomongin macet atau enggak gitu ya. Tapi memang jadi berkualitas sehingga masing-masing itu merasa aman ya untuk bercerita, tahu bahwa anak itu tahu bahwa orang tuanya tempat berpulang, maksudnya tempat bisa nyaman, ini rumahku gitu ya. Dan akhirnya bisa juga tahu mendapat informasi atau nilai-nilai yang baik yang bisa diambil dari orang tuanya. Jadi bukan hanya orang tua itu memberikan hukuman atau memberikan perintah ataupun nasihat yang sepertinya ada di mana-mana gitu ya. Tapi beda kalau misalnya memang anak merasa, oh ya orang tuaku mengarahkan ini, aku mau ikutin.
Dan memang terasa sepertinya kurang familiar dengan deep talk ini ya, karena biasanya orang tua hanya berbicara sekedar ataupun berbicara dari hati ke hati, tapi mungkin si anak merasa kurang nyaman juga dengan orang tua untuk berbicara dari hati ke hati ini. Dan kapan sebenarnya waktu yang paling tepat agar supaya kita bisa berbicara secara deep talk dengan anak? Oke. Sebetulnya sebaiknya mungkin ya sesering mungkin gitu ya kalau idealnya. Tapi kan kita nggak bisa terus paksakan karena anak juga perlu berproses sendiri, punya dunia sendiri. Begitupun kita sebagai orang tua, tentunya kita punya kesibukan atau tanggung jawab lainnya. Yang penting adalah saat dua-duanya tidak terlalu capek gitu ya. Jadi jangan sampai nanti aja deh, tunggu udah ngantuk mau tidur. Ya mungkin mau tidur bagus, tapi jangan sampai terlalu ngantuk gitu ya, karena kan udah capek sekali misalnya. Atau anaknya lagi kelaparan gitu, terus kita ajak deep talk gitu ya. Atau yang sering kali misalnya orang tuanya menjemput anak sekolah. Anak sekolah itu capek loh. Jadi kalau di mobil terus kita, ayo kita deep talk saat ini gitu ya. Maksudnya di kepala orang tuanya kita deep talk gitu ya. Terus kita mulai tanya-tanya. Kadang-kadang terlalu bahasanya overwhelm gitu ya. Jadi terlalu kebanyakan gitu di kepalanya si anak. Pun di perasaannya dia butuh slowing down pelan-pelan, diproses dulu, baru akhirnya bisa masuk ke level yang menghasilkan komunikasi yang lebih berkualitas. Ya, memang betul juga ya. Saya juga terkadang kalau sedang menjemput anak pulang dia dari sekolah, di mobil saya tanyakan, jadi bagaimana hari ini? Ya, seperti itu deh. Jadi sebagai orang tua, ini anak ini kok jawabnya sepertinya pendek-pendek gitu. Terus teman-teman di sekolah bagaimana? Ya biasa aja. Dan akhirnya memang betul ya. Jadi kalau pulang sekolah, anak itu memang masih penuh butuh gitu istirahat, ya. Butuh istirahat ya. Sama seperti mungkin orang tua pulang kerja gitu ya. Lagi masih kepikiran tadi betul, rapatnya apa ya. Tahu-tahu udah ditanyain. Dan berbicara tentang deep talk, kira-kira topik apa saja yang bisa kita bicarakan dengan anak agar supaya deep talk ini bisa terbangun antara orang tua dan anak? Baik, sebenarnya bisa dikatakan deep karena memang menyentuh perasaan gitu ya. Jadi kita perlu memahami apa yang anak rasakan dari suatu situasi gitu ya. Jadi misalnya kita memang mau membahas sebuah situasi, misalnya saja ada tetangga yang baru pindah rumah gitu. Itu kan sebenarnya sebuah situasi yang sehari-hari lah ya gitu ya, yang kayaknya biasa gitu. Tapi harapannya kita juga tahu apa yang anak itu pikirkan dan apa yang anak itu rasakan. Kalau memang mau dibuka dengan topik-topik yang sedang hits terjadi gitu ya, misalnya misalnya ada berita soal kebanjiran misalnya, atau ada berita hewan gajah meninggal gitu ya, lalu ibunya sedih. Kita bisa juga mulai dari situ, tapi kita bisa masukkan sebuah pesan-pesan singkat gitu ya, yang nantinya bisa menjadi bekal untuk anak. Jadi apa saja bisa kita obrolkan dengan anak ya secara deep talk ya, agar supaya lebih bermakna tentunya ya. Dan kira-kira untuk membicarakan deep talk berarti di mana saja ya Bu Gilbia bisa kita membicarakan, termasuk topik-topik apa saja atau di mana saja kalau di berbagai kesempatan kita melihat sesuatu yang bisa dibicarakan, apakah seperti itu ya Bu Gilbia? Iya, sebetulnya yang cukup minim distraksi ya, karena anak itu kan fokusnya kadang-kadang masih lebih mudah terdistrak daripada kita yang dewasa ya. Jadi kita kalau memang anaknya tempatnya terlalu bising, misalnya terlalu ramai atau terlalu banyak yang menarik, jadi anaknya perlu lebih tertarik yang lain, mungkin itu enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa di rumah sambil makan siang atau sambil makan malam gitu, itu jadi baik. Dan juga kondisinya tidak sedang terburu-buru gitu ya. Kenapa saya bilang makan malam gitu, karena biasanya makan malam nggak terlalu terburu-buru, nggak seperti makan pagi ya kan. Kalau makan pagi kita dikejar waktu, takut terlambat gitu. Jadi yang memang kondisinya tenang, tidak banyak distraksi. Jadi sebaiknya ya Bu Gilbia, siapa yang harus memulai duluan untuk deep talk? Apakah itu orang tua harus menunggu
atau orang tua yang memulai pembicaraan? Baik, sebaiknya tidak tunggu-tungguan. Idealnya itu ya gitu. Tapi kadang-kadang anak itu kan suka belum panas kalau kita nggak tanya gitu ya. Atau anak itu belum mengerti saya harus deep talk atau saya sebaiknya membicarakan ini. Nanti goalnya adalah sebetulnya anak bisa memulai atau menginisiasi. Tapi kita sebagai orang tua sebaiknya tidak menunggu gitu ya. Jangan sampai tunggu nanti kalau anak saya punya pertanyaan, iya kalau nanya gitu ya. Tapi kita yang memulai duluan tentunya akan baik. Baik, begini pembicaraan kita semakin menarik karena sesuatu pembicaraan yang sepertinya jarang gitu ya dilakukan oleh orang tua. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas deep talk sama anak. Emang perlu? Dan Bu Gilby berbicara tentang deep talk ya. Bagaimana seharusnya kita memulai sebagai orang tua kepada anak agar supaya deep talk itu tidak terkesan sebagai interogasi. Baik. Memang beda ya deep talk sama interogasi. Tapi mungkin kalau misalnya di sini ayah bunda yang menyaksikan gitu ya merasa kayaknya saya nggak bisa gitu ya saya belum pernah gitu ya, jangan buru-buru langsung dengan satu kali saja itu sudah langsung deep gitu ya. Kalau memang akhirnya bisa ya puji Tuhan gitu, tapi segala sesuatu itu butuh proses, itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau kita mau membangun dari sekarang gitu ya, atau mungkin anaknya masih kecil gitu ya, jadi kita bisa mulai dengan banyak mendengarkan anaknya. Ya, jadi anak itu kan kadang-kadang cerita kita nggak tahu gitu ya. Maksudnya sesuatu yang mereka bahas itu sesuatu yang mungkin kurang relevan dengan kita. Tapi dengan kita mau mendengarkan, kita seolah-olah ada di dunianya mereka. Mungkin kadang-kadang cuma dibahas soal kartun atau soal teman-temannya di sekolah, atau mungkin barang-barang yang mereka lagi suka gitu ya, atau mata pelajaran yang mungkin sulit atau mungkin mereka suka gitu ya, akhirnya mereka bahas gitu. Sebaiknya kita dengarkan dulu gitu. Dengan kita mendengarkan, mereka jadi tahu ini wadahnya buat saya bercerita. Nah, sesudah itu kita bisa mulai bertanya gitu ya. Jadi apa yang kamu rasain Kak setelah kamu cerita itu gitu ya? Apa yang kamu rasain setelah kamu melihat itu misalnya gitu ya? Atau kita cukup berempati ya, misalnya wah sedih ya Kak ya gitu ya, temanmu itu bisa kayak gitu ya. Nah yang kayak gitu-gitu itu kita mulai bisa masuk ke sisi-sisi emosional atau perasaannya gitu. Kalau mungkin anaknya belum bisa sampai ke emosional itu, kita bisa tahu juga apa yang dia pikirkan gitu. Karena kadang-kadang seperti yang kita tahu ya, ada manusia yang lebih logik, ada yang lebih perasaan gitu ya. Mungkin memang lebih mudah menjabarkan atau mendeskripsikan apa yang dia pikirkan. Memang ya, terkadang orang tua itu merasa canggung untuk memulai pembicaraan secara deep talk dengan si kecil mungkin ya. Dan di dalam dia memulai untuk membicarakan agar supaya terjadi keintiman ya, bisa dikatakan keintiman secara emosional ya, keintiman secara emosional, membangun keintiman secara emosional dengan si anak itu. Dan supaya orang tua itu tidak merasa canggung, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Kan jadi kan mungkin kali ini ya Bu ya, sepertinya hubungan antara orang tua dan anak itu mungkin seperti ada tembok gitu ya. Iya, mungkin ini terjadi ketika anaknya kan masih kecil ya. Jadi kita tuh sosok yang lebih superior gitu. Tapi ketahuilah bahwa suatu saat anak dewasa dan kita orang tua dewasa. Jadi kita sama-sama orang dewasa yang mana nantinya hubungannya akan seperti teman gitu. Jadi mungkin kalau sekarang belum bisa se-friend gitu ya. Karena kita sifatnya lebih memberikan guidance, nasihat dan lain-lain gitu ya. Tapi dengan kita melatih gitu ya, melatih mendengar tadi, terus masuk ke dunia-dunianya, kita juga perlu cari tahu sebetulnya di anaknya itu apa sih yang terjadi. Misalnya anaknya kelas 4 SD gitu. Iya, betul. Kira-kira anak 4 SD ini 10 tahun ya, apa yang lagi hits ya di anak 10 tahun ini gitu. Karena tentunya akan beda dengan zaman orang tuanya kan gitu. Jadi
jangan takut buat belajar. Dan kira-kira ya Bu Gilby ya, untuk Deep Talk ini topik-topik apa kira-kira yang menarik yang harus kita bicarakan dengan anak? Tentu berbeda ya antara anak-anak yang masih SD dan anak-anak yang memasuki usia remaja. Topik-topik seperti apa yang perlu kita bicarakan? Topiknya apapun ya, yang penting kita bisa menggali perasaannya. Itu yang penting. Jadi kita berusaha lihat memang apa yang dia minati dulu juga gitu ya. Jadi kalau misalnya anaknya minat soal hewan-hewan gitu ya misalnya ya, atau anaknya minat soal musik gitu. Nah itu kita bisa masuk dari situ ya, supaya anaknya merasa oh ya ini kita bisa ngomongin minat yang sama nih gitu ya. Barulah nanti kita masuk ke yang lebih dalam gitu ya, seperti misalnya ya tadi perasaan, apa pandangan kamu, apa yang mau kamu raih gitu. Itu kan sudah masuk ke Deep Talk tuh ya. Jadi value-value atau nilai-nilai yang dia pegang. Dan jika seandainya ya pembicaraan antara orang tua dan anak ini yang sudah memasuki Deep Talk ini, tiba-tiba ada pembicaraan atau perkataan yang sepertinya membuat orang tua itu terkejut, seharusnya itu jangan sampai terjadi gitu. Maksudnya apa yang dialami oleh anak itu. Tapi bagaimana reaksi orang tua atau bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang tua ketika dia mendapat jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya harusnya tidak terjadi pada anak itu. Terkejut itu sesuatu hal yang alamiah ya. Jadi kalau kita terkejut, saya rasa nggak apa-apa. Yang penting kita tidak langsung memarahi anak ya. Jadi yang benar gitu misalnya ya. Ya ampun gitu. Itu kan reaksi-reaksi kita saat kita kaget. Jadi menurut saya itu nggak apa-apa gitu. Justru kalau kita flat terus itu kan juga jadi bingung ya anaknya. Tapi begitu kita tadi habis ya ampun gitu, kita jangan buru-buru memarahi anaknya gitu ya. Jadi kita bisa continue atau bisa melanjutkan percakapan tadi, atau kita bisa menanyakan kamu nggak apa-apa misalnya gitu. Jadi kita mengutamakan kondisi anaknya, keamanan anaknya, perasaan anaknya. Betul ya Bu Gilby ya, terkadang orang tua mendengar sesuatu akhirnya langsung memarahi. Dan ya Bu Gilby ya, selain orang tua yang mengadakan Deep Talk, kita kan sebagai orang tua ya, selain orang tua, apakah guru atau teman seperti apa yang bisa melakukan Deep Talk ini dengan anak? Sebetulnya banyak ya, maksudnya anak itu kan pasti lingkaran sosialnya banyak ya. Jadi orang tua terus mungkin orang-orang terdekatnya, tante, om, opa, oma gitu ya. Terus tentunya teman, apalagi kalau anaknya sudah mulai beranjak remaja ya, remaja ke dewasa, itu kan mereka punya hubungan yang erat dengan teman-temannya gitu. Guru-guru juga. Jadi siapapun yang dia anggap dekat biasanya punya Deep Talk gitu ya. Tapi kita mungkin akan fokus karena orang tua adalah rumah pertamanya anak-anak gitu ya. Jadi perlu dimulai dari kita sebagai orang tua dan keluarga. Jangan sampai dia merasa lebih enak Deep Talk sama teman-temannya daripada sama orang tua. Betul. Iya betul ya. Jadi jangan sampai anak-anak itu merasa nggak nyaman gitu ya sama orang tua. Terima kasih Bu Gilby ya untuk penjelasannya. Sangat menarik ya penjelasan kita, pembicaraan kita pada episode kali ini, dan kita akan kembali Bu Gilby setelah yang satu ini. Kita akan mendengarkan tips dan kesimpulan dari psikolog kita. Jangan kemana-mana, tetap di Love Your Child. Kembali lagi kita di Love Your Child, dan di dalam episode kali ini Deep Talk, apakah itu memang perlu? Dan kita akan mendengarkan tips-tips yang akan diberikan oleh psikolog kita dan juga kesimpulan agar supaya kita sebagai orang tua tidak kaku kepada anak bila mana kita akan melakukan Deep Talk dengan anak.
Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang tadi kita sudah bahas cukup banyak ya soal Deep Talk ini. Yang perlu kita ingat bahwa Deep Talk ini adalah tujuannya untuk menjadikan komunikasi itu lebih berkualitas. Jadi bukan hanya sekedar ngobrol biasa atau topik-topik yang umum-umum aja. Dari Deep Talk ini kita bisa mengetahui pikiran, perasaan anak dan juga apa yang menjadi nilai-nilai hidup mereka. Nah, orang tua di sini bisa mencoba pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi untuk memulai komunikasi berkualitas kita perlu menjadi pendengar yang baik. Dengarkan anak, kenali perasaannya, tunjukkan rasa empati ke anak. Yang kedua adalah kita mulai bisa bertanya soal tadi perasaan dan pikirannya mereka. Apa yang kamu rasakan soal itu? Jadi apa yang kamu pikirkan itu bisa kita tanyakan. Yang ketiga, kita tidak perlu buru-buru marah atau mengecap anak dengan kamu ini nakal atau kamu ini sesuatu yang negatif sehingga anak menjadi sungkan atau enggan untuk bercerita dan memulai tadi komunikasi yang berkualitas dengan orang tua. Karena komunikasi dengan orang tua yang berkualitas itu akan menjadi dasar dan menjadi utama. Jangan sampai mereka justru mencari keluar daripada ke orang tuanya. Wah, sangat mendalam ya. Karena Deep Talk ini seperti jembatan ya, Bu Gilbia, yang menghubungkan antara orang tua dan anak. Dan yang itu tadi saya sepertinya kayaknya miris sekali. Jangan sampai anak-anak kita sepertinya nggak merasa nyaman untuk berbicara dengan kita. Mereka merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan orang lain. Ya, aduh, jangan sampai ya Bu Gilbia. Dan terima kasih untuk pembahasannya ya Bu Gilbia. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi di dalam episode-episode selanjutnya tentang pembahasan-pembahasan yang sangat menarik, yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti akan Love Your Child dan cintai anak Anda untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai jumpa di episode Love Your Child berikutnya.